Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Sobat Generasi Peneliti, pada Researcher Virtual Bootcamp. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan Environmental Biotechnology. Nah, sebelumnya gimana nih kabar dari Sobat Generasi Peneliti sendiri? Apakah masih fire setelah seharian ya? Seharian mungkin kerja atau mungkin nugas atau kuliah atau kegiatan-kegiatan lainnya. Oke, semoga dalam kondisi sehat ya dan selalu tetap semangat. Eh, saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini, nama saya Dadan, panggilannya. Izin untuk membagikan CV dari pemateri kesempatan kali ini ya. Oke, kebetulan untuk ke pemateri kali ini kita kedatangan Kak Irfan Anwar Fauzan, SI, MSc. Beliau sekarang sebagai Lecturer of Biotechnology Program at Universitas Diponegoro. Nah, untuk terkait dengan pendidikannya, ini beliau dari Unsud ya Kak, S1-nya, kemudian S2-nya dari IPB. Dengan work experience-nya luar biasa banget nih, zamannya LIPI ya, sebelum berganti BRIN. Dan sekarang Masih di LIPI sebagai ya. lecturer. Nah, untuk terkait dengan publikasinya nih, luar biasa banget ya publikasinya, environmental banget gitu loh. Nah, rekan-rekan juga bisa screenshot ya untuk mengetahui apa sih pendidikan beliau, pekerjaannya atau publikasinya nanti sebagai apa stimulus ya nanti pas diskusi atau pemaparan berlangsung. Oke. Nah, sebelum selanjutnya itu terkait dengan diskusi, izinkan saya membacakan terkait dengan agenda kali ini yaitu pemaparan selama kurang lebih 60 menit, kemudian terkait dengan diskusi, kemudian eh, apa namanya closing statement, dokumentasi dan penutup. Nah, untuk pemaparan sekiranya rekan-rekan bisa menyimak dengan baik karena ada kuis nanti di akhirnya. Nah, untuk nanti di sisi diskusi nanti teman-teman bisa raise hand langsung atau bisa di eh, chat di kolom komentar ya. Untuk Kak Irfan atau manggilnya Mas nih saya. Kak aja nggak apa-apa. Selamat malam teman-teman semua dan ini Kak Dadan ya berarti. Selamat malam Kak Dadan. Iya. Sebelumnya mohon maaf tadi agak terlambat karena eh, Malam nggak? sedikit kendala di jalan Oke. tadi. Karena hujan di Semarang hujan terus nih Mas Dadan. Mas Dadan di Jakarta sekarang atau di mana nih Mas? Nah, Eh, oke Mas. Mungkin saya kasih langsung kesempatan Mas Irfan ya Boleh untuk boleh Mas silakan silakan silakan. materi. Suara saya jelas atau kecil atau gimana? Silakan Mas. Suara saya apakah jelas, Mas Dadan? Kalau kurang besar nanti saya coba pakai. Jelas-jelas Mas. Sebentar, sebentar. Halo? Jelas ya, Mas ya? Oke. Baik, nanti mohon teman-teman semua kalau misalkan suara saya kurang jelas atau terputus bisa diingatkan untuk mungkin saya ganti jaringan atau ganti device karena memang di Semarang akhir-akhir ini sedang sering hujan jadi sinyal juga agak susah dan lain sebagainya. Oke, mungkin saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dari generasi peneliti. Terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing ya. Mungkin bukan mengajarkan tapi lebih ke sharing berbagi berkaitan dengan
environmental biotechnology. Ya, jadi mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dadan atau Mas Dadan bahwa untuk saat ini kebetulan saya alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi dosen di Universitas Diponegoro Prodi Bioteknologi ya, program studi bioteknologi, dan oleh jurusan juga dan saya pribadi saat ini memang berfokus ke arah environmental and bioenergy, bioteknologi, bioenergi berbasis bioteknologi seperti itu. Jadi mungkin nanti saya akan lebih banyak sharing dan berkaitan juga dengan eh, bioenergi ya, karena memang sebenarnya basic saya lebih ke bioenerginya, tapi juga berkaitan dengan lingkungan seperti itu. Dan mungkin beberapa penelitian saya mungkin tadi nggak semuanya masuk di poster juga, saya mohon maaf, mungkin saya juga lupa memberikan ya. Beberapa juga saya punya penelitian berkaitan dengan lingkungan, kemudian juga berkaitan dengan renewable energy ya. Mungkin nanti kita bisa sharing di sini dengan teman-teman sekalian. Apabila nanti ada yang mau didiskusikan, mungkin kita bisa diskusi di sesi tanya jawab nanti. Oke, mungkin langsung saja saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah Kak, Sudah. aman-aman Oke, Mas. baik. Oke, baik. Terima kasih. Untuk hari ini mungkin saya akan sharing dengan rekan-rekan semua berkaitan dengan environmental biotechnology ya. Ya, karena tadi memang saya juga basicnya berangkatnya dari environmental biotechnology dan bioenergy, dan juga saya di universitas saya juga diamanahkan untuk mengembangkan ya. Sebenarnya nggak mau bilang saya ahli di situ karena saya juga masih jatuhnya young lecturer ya, atau dosen muda. Jadi saya masih belajar untuk mengembangkan di wilayah tersebut. Maka mungkin hari ini saya akan sharing dengan teman-teman sekalian berkaitan dengan bioteknologi lingkungan. Nah, mungkin teman-teman, saya kurang tahu nih background dari teman-teman sekalian. Mungkin ada yang dari akademisi, mahasiswa, mungkin masih ada yang dari profesional juga mungkin ada, atau mungkin juga ada yang dari sesama rekan dosen gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman semua sering mendengar istilah atau kata dari bioteknologi, mungkin dari sebagian dari sini ada yang mungkin tidak mengambil major dari bioteknologi tapi penasaran. Nah, biasanya memang bioteknologi sendiri itu erat kaitannya dengan molekuler ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara soal bioteknologi, nah kita langsung menangkap bahwa bioteknologi itu adalah molekuler. Dan biasanya bioteknologi dan molekuler itu biasanya orang-orang berkaitan dengan kesehatan gitu. Jadi kalau orang-orang bilang bioteknologi, oh itu vaksin. Nah, itu juga tidak lepas dari kondisi yang kita alami di pandemi ya 2019, karena bioteknologi baru naik, cukup naik daun, bukan baru naik daun tapi cukup naik daun di era COVID itu. Jadi terkesan bioteknologi itu yang memang populer itu adalah soal kesehatan. Padahal di realitanya bioteknologi ini tentunya jenisnya sangat banyak sekali, dan mungkin salah satu yang underrated, saya berani bilang bahwa ini underrated atau suatu field bioteknologi yang cukup penting, tapi di sisi yang lain itu masih banyak atau jarang dibicarakan, itu adalah berkaitan dengan gray bioteknologi atau bioteknologi berbasis lingkungan ya. Kenapa? Oh, ini kok agak ini ya. Sebentar, saya stop screen dulu. Screen saya agak bermasalah sebentar. Saya mau annotate malah jadi ini. Kalau gitu nggak usah saya coret-coret deh. Saya sambil ngomong aja gak apa-apa. Soalnya setiap saya mau klik annotate, tuh dia malah back lagi ke awal. Jadi saya slideshow aja. Oke, balik lagi. Jadi kalau kita bicara soal bioteknologi itu banyak sekali bidangnya ya. Dan salah satu bioteknologi yang menurut saya cukup underrated atau jarang dibicarakan adalah terkait environmental. Nah, kenapa environmental bioteknologi ini bisa dikatakan underrated? Karena memang posisinya permasalahan yang dihadapi di
dunia juga di Indonesia itu cukup banyak berkaitan dengan masalah lingkungan. Nah, bioteknologi sendiri ini juga mengambil peran penting dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan tersebut, sehingga tentunya bioteknologi lingkungan bukan suatu hal yang bisa dinomorsekiankan, tapi harus menjadi salah satu prioritas utama dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Sekarang kalau teman-teman sendiri mungkin banyak eh, sehari-hari saja misalkan itu kan pasti buang sampah. Nah, sampah itu kan tentunya akan jadi limbah yang bisa menyebabkan permasalahan lingkungan gitu. Kemudian juga di kantor menyalakan AC, membuat apa namanya efek rumah kaca meningkat, menggunakan kendaraan, mengeluarkan CO2. Nah, itu tentunya juga menimbulkan permasalahan-permasalahan lingkungan. Nah, karena dari itu, bioteknologi lingkungan juga atau bisa disebut dengan grey bioteknologi itu juga merupakan salah satu aspek penting di dalam bidang bioteknologi atau ini sama-sama dikembangkan, kurang lebih seperti itu. Terus Pak Moderator mohon untuk bisa dipotong saja ya nanti. Kalau suara saya kurang jelas atau putus-putus. Oke, jadi eh, biotek tadi kan sudah kita bicara soal grey berkaitan dengan lingkungan itu sendiri. Nah, suara saya putus-putus atau lancar, Bapak dan Ibu atau Kak Moderator mungkin? Kalau putus-putus saya coba pindah jaringan dulu. Halo, Aman, Kak. aman ya? Saya aman ya? Oke, kalau putus-putus nanti bisa saya pindah jaringan. Oke, jadi kalau berkaitan dengan lingkungan, eh tentunya kita tidak lepas berbicara tentang atau berkaitan dengan polusi ya, di mana environmental pollution, oh kecil putus-putus ya, suaranya putus-putus ya. Saya sebentar, saya ganti tethering dulu sebentar ya. Kalau gitu, saya ganti tethering agar lebih lancar. Mohon maaf sebelumnya kendala koneksi. Tes tes. Halo, sekarang suara saya udah cukup jelas atau masih sama saja putus-putus? Halo, sudah bagus. Oke, nanti kalau putus-putus bisa di chat lagi ya. Eh, sebentar. Saya coba pakai headset deh kalau misalkan dirasa kurang jelas. Oke, kita lanjut lagi ya. Mohon maaf atas beberapa kendala teknis yang mungkin terjadi. Oke, nah tadi kalau kita berbicara soal lingkungan, kalau kita berbicara soal lingkungan, tentunya kita juga berbicara tentang polusi ya, di mana salah satu masalah lingkungan yang sering muncul di berkaitan dengan permasalahan lingkungan itu adalah adanya polusi, di mana environmental pollution atau polusi lingkungan itu dapat dikaitkan dengan adanya harmful substance ya, atau senyawa-senyawa atau bahan yang berbahaya yang bisa berdampak pada rusaknya lingkungan, yang tentunya juga bukan hanya merusak lingkungan secara estetika, tapi juga bisa berpengaruh kepada kesehatan manusia, kesehatan flora, fauna, dan juga ekosistem secara keseluruhan. Nah, bioteknologi berkaitan, sorry, Eh,
polusi sendiri di dalam lingkungan atau pencemaran di dalam lingkungan ini bisa dibagi menjadi beberapa jenis seperti pencemaran tanah, kemudian pencemaran udara, pencemaran air, suara radioaktif dan juga cahaya. Di mana pencemaran-pencemaran tersebut ini tentunya memiliki beberapa karakteristik yang berbeda-beda yang tentunya bisa menyebabkan atau menjadi masalah yang perlu kita selesaikan. Nah, eh, tiap bahan pencemar tadi atau pencemaran tadi tentunya memiliki beberapa parameter yang dimana ketika kita melihat atau mengetahui bahwa suatu lingkungan itu tercemar itu bisa dengan melihat beberapa parameter ini. Nah, kalau secara baris besar parameternya bisa dibagi menjadi tiga, yaitu secara fisik atau physical parameter, chemical parameter, ataupun biological parameter. Di mana physical parameter ini adalah parameter yang mungkin teman-teman tahu ya, ketika kita bicara soal physical parameter itu dapat dilihat atau dirasakan oleh panca indera, itu berkaitan dengan warna, bau, kemudian juga suhu. Ketika misalkan air ya, dia banyak tercemar oleh bakteri. Pencemar itu bukan hanya bahan-bahan kimia berbahaya loh teman-teman, tercemar bakteri patogen atau bakteri jahat dalam tanda kutip itu juga bisa dikatakan tercemar. Jadi mungkin salah satu indikatornya ketika air pengolahan limbah atau air yang ada di lingkungan itu memiliki suhu yang terutama pengolahan limbah sih atau di suatu genangan itu suhunya agak sedikit tinggi, meskipun itu tidak terlalu ideal ya kalau kita hanya mengandalkan suhu, itu juga bisa jadi indikator adanya metabolisme mikroba atau pencemaran. Kemudian juga bisa dilihat dari partikel-partikel padat yang tampak dengan mata. Kemudian dari sisi chemical parameter itu ada beberapa juga seperti bahan organik, bahan anorganik dan juga pH, di mana pH ini juga menggambarkan kesetimbangan ion yang ada di dalam sebuah khususnya cemaran yang medianya itu adalah air. Nah, kemudian juga dari sisi biologis, beberapa parameter itu tentunya adalah mikroorganisme ya. Karena seperti tadi saya sampaikan, pencemaran itu bisa meningkatkan beberapa mikroorganisme yang memiliki sifat patogen atau sifat buruk bagi lingkungan, atau di satu sisi juga bisa berkurang jumlahnya mikroorganisme yang memang secara diversitas asli ada di situ. Kemudian juga ada tanaman dan juga ada hewan yang mungkin bisa menjadi parameter yang mungkin nanti akan saya bahas di satu bagian tersendiri. Nah, jadi kita tadi sudah tahu ya bahwa lingkungan itu suatu hal yang sangat penting dan juga pencemaran lingkungan cukup menjadi concern saat ini, di mana hampir setiap aktivitas manusia itu menghasilkan bahan pencemar yang bisa mencemari lingkungan. Dan tadi pencemaran itu ada pencemaran dari tanah, udara, bahkan cahaya itu juga bisa menjadi pencemar. Nah, lalu kenapa gitu? Kenapa pendekatan yang kita pilih itu adalah pendekatan bioteknologi gitu? Kenapa bioteknologi itu harus dan bisa digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan itu sendiri. Nah, jadi bioteknologi approach atau pendekatan bioteknologi sendiri itu tentunya merupakan pendekatan menggunakan organisme secara sistematis yang tentunya dilakukan untuk mencegah, memitigasi, hingga memperbaiki kondisi lingkungan sehingga lingkungan yang tadinya tercemar itu bisa menjadi kembali seperti awal atau mendekati kondisi awal. Nah, ini mungkin yang sedikit berbeda dengan karena kan bioteknologi ya, mungkin teman-teman ketika mendengar kata bioteknologi itu kan berarti berkaitan dengan bio atau makhluk hidup. Jadi organismenya itu perbaikannya itu dilakukan dengan menggunakan organisme atau makhluk hidup. Nah, kelebihan dengan menggunakan pendekatan bioteknologi dalam eh, penyelesaian permasalahan lingkungan itu adalah bisa membuat lingkungan tersebut itu lebih sustainable. Jadi bisa digunakan kembali. Misalkan tanah nih tercemar logam, kalau misalkan kita pisahkan secara kimiawi, mungkin tanahnya tidak bisa kita gunakan lagi gitu. Tapi kalau kita gunakan bakteri yang bisa mendegradasi logam, nah itu juga bukan hanya menghilangkan logam, tapi bisa membuat tanah tersebut juga subur secara biologis. Nah, bioteknologi ini kita masih pengantar ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang basic kayak bioteknologi merasa kok dari dasar banget nggak apa-apa karena
kembali lagi saya belum tahu ini teman-teman dari mana aja ya atau basicnya seperti apa. Jadi buat jaga-jaga takut ada yang basicnya bukan dari biotek, saya antarkan dari awal seperti itu. Nah, bioteknologi sendiri ini bisa tadi kan bio ya berkaitan dengan makhluk hidup, itu bisa berkaitan dengan atau memanfaatkan organismenya, baik itu mikro ataupun makroorganisme. Kemudian bisa juga memanfaatkan komponen atau organnya, selnya, kemudian bagian dari selnya, komponennya dari organisme, atau juga bisa memanfaatkan metabolit atau hasil metabolisme, baik yang bersifat intraseluler atau dihasilkan di dalam sel, ataupun ekstraseluler dari organisme-organisme hidup. Nah, tentunya organisme, metabolit, ataupun komponen organ ini juga digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan itu sendiri. Nah, biasanya kalau bioteknologi sendiri, kalau di kampus saya juga, di Undip sendiri, itu memang biasanya ada dua pendekatan ya, yaitu ada yang sifatnya genetic engineering atau bermain di rekayasa genetika, di mana kita melakukan modifikasi material genetik, dalam hal ini adalah DNA, ataupun mungkin bisa juga ada dimodifikasi di post transcription-nya ya, tapi mungkin lebih banyak ke DNA-nya, untuk meningkatkan kemampuan degradasi polutan ataupun toleransi terhadap stres lingkungan hingga kemampuan dalam merestorasi ekosistem. Nah, tapi selain kita menggunakan pendekatan genetic engineering, juga di bioteknologi itu ada pendekatan bioproses engineering. Nah, kalau saya pribadi memang kebetulan di Undip juga memang lebih banyak berfokus ke bioproses engineering. Jadi mungkin nanti kalau nanti pembahasan saya mungkin agak kurang molekuler, ya mohon dimaklumi karena memang saya lebih berfokus ke bioprosesnya. Di mana bioproses engineering itu lebih berfokus kepada optimasi dari proses biologi, termasuk bioremediasi, pengolahan limbah, bioreaktor, dan lain sebagainya, ataupun biofilter. Intinya pengembangan sebuah sistem, jadi sistemnya yang dioptimalkan untuk mengurangi cemaran yang ada di lingkungan itu sendiri. Nah, bioteknologi sendiri sebenarnya untuk mengontrol cemaran itu, atau peran bioteknologi di terhadap cemaran lingkungan itu sebenarnya secara garis besar bisa dibagi menjadi dua, teman-teman. Yaitu ada bioteknologi untuk mereduksi atau meremediasi, jadi mengurangi cemaran yang ada di lingkungan, ataupun bioteknologi digunakan untuk memonitoring lingkungan. Jadi bukan hanya, oh ada masalah nih, sudah tercemar, kemudian kita approach dengan pendekatan bioteknologi, kemudian sehingga cemaran tersebut hilang dan menjadi lingkungan yang lebih sehat gitu. Itu iya, oke. Tapi di satu sisi juga trennya sekarang adalah bagaimana bioteknologi ini digunakan untuk juga melihat apakah suatu lingkungan ini tercemar atau tidak tercemar, yang tentunya bisa lebih presisi dan murah dan real time dibandingkan dengan kita ambil sampelnya dan kita analisis di lab. Nah, mungkin nanti secara garis besar yang akan saya bahas di hari ini adalah dua hal ini ya, berkaitan dengan bagaimana bioteknologi dapat mengurangi cemaran dan bagaimana bioteknologi juga bisa menjadi dasar untuk memonitoring cemaran yang ada di lingkungan. Oke, kita masuk yang pertama terlebih dahulu terkait dengan remediasi atau reduction atau pengurangan dari polusi itu sendiri. Oke, sebentar. Saya kalau buka chat langsung ke kelas PDF. Maaf ya sebentar. Oh, sorry, sudah maju. Ya, oke. Oh, terlalu jauh. Oke, sip. Oke, di mana proses remediasi itu merupakan proses untuk membersihkan atau merestor, mengembalikan lingkungan yang tadinya tercemar oleh polutan, di mana tadi ada jenis-jenis polutan, mungkin sudah saya sebutkan di awal. Nah, itu menggunakan organisme hidup, di mana bukan hanya menghilangkan polutannya, tapi juga mengembalikan lingkungan yang tercemar tersebut kepada kondisi awal. Nah, organisme tersebut itu bekerja dengan cara breaking down atau memecah, mengubah, ataupun bahkan menetralisir polutan menjadi bentuk yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Jadi mungkin teman-teman nanti akan banyak mendengar ya dan banyak melihat
sebenarnya tidak semua pengurangan atau remediasi lingkungan itu bersifat menghilangkan polutannya. Jadi nanti ada beberapa yang sifatnya itu justru adalah hanya mengubah bentuknya. Mungkin nanti akan saya bahas satu persatu. Oke, kenapa gitu? Kenapa kita harus menggunakan bioremediasi gitu? Kenapa kita tidak menggunakan eh, pendekatan kimia saja gitu? Apa kelebihannya ataupun fisika gitu dengan cara mengambil si daerah yang tercemarnya kemudian diolah secara kimiawi. Nah, kenapa kita harus menggunakan bioremediasi? Nah, sebenarnya ini mungkin bisa dilihat di ilustrasi di gambar ini. Mungkin bisa dilihat ya bahwa dengan kita menggunakan organisme dalam hal gambar ini di visual adalah mikroorganisme, itu bisa terlihat bahwa organisme yang memang sudah aslinya ada di lingkungan tersebut itu dia bisa play along atau hidup berdampingan dengan organisme yang kita introduksi ke lingkungan yang tercemar, sehingga nantinya harapannya lingkungan yang tercemar tersebut bukan hanya berkurang cemarannya, tetapi organisme-organisme baik ataupun makroorganisme, bukan hanya mikroorganisme, tapi makroorganisme baik juga itu bisa kembali hidup di dalam lingkungan tersebut. Nah, beda dengan mungkin contohnya, mohon maaf nih saya nggak bisa coret-coret karena kalau saya coret-coret langsung ke close. Bisa dilihat yang gambar ketiga ini excavation. Contohnya adalah excavation. Nah, ini maksudnya adalah kalau misalkan kita menggunakan pendekatan yang non biologis itu berpotensi untuk merubah ekologis dari lingkungan itu sendiri. Jadi yang tadinya misalkan organisme baik atau contoh misalkan di sini saya kurang tahu ini hewan apa namanya. Kemudian dia organisme baik yang ada di lingkungan tersebut, kemudian karena tercemar dia jadi terganggu. Ketika diperbaiki bukan organismenya hidup dengan baik, tapi malah menghilang atau berubah ekologisnya. Yang bisa jadi malah setelah proses treatment atau penghilangan cemarannya, lingkungannya tidak produktif lagi. Nah, ini sering terjadi juga di beberapa lahan pasca tambang biasanya teman-teman. Nah, biasanya kita masuk ke biological agent for environmental pollution reduction. Jadi biasanya terdapat beberapa agen biologis yang digunakan untuk bisa mereduksi atau mengurangi cemaran yang ada di lingkungan. Sebenarnya secara garis besar itu adalah mikroorganisme, plants, mikroorganisme yang sifatnya konsorsium, jadi sebenarnya sama dengan mikroorganisme, ataupun juga enzim dan biokatalis yang memang dihasilkan dari organisme ataupun tanaman itu sendiri. Kalau hewan bagaimana Mas Irfan? Kalau hewan biasanya jarang ya bisa digunakan sebagai bioremediasi karena hewan juga eh, susah untuk dikontrol ya dan lebih sensitif terhadap polutan karena dia memang eukariot ya yang memang mirip dengan manusia secara kekerabatan juga hewan. Jadi ditakutkan ketika digunakan hewan sebagai agen bioremediator tentunya tidak akan optimal. Tapi nanti hewan bisa bermanfaat di monitoring ya, bukan di sisi ini atau di bagian ini. Nah, yang pertama adalah tentunya adalah mikroorganisme. Ini yang paling banyak dan paling sering digunakan sebagai agen bioremediasi. Ya, ini paling sering dan paling banyak digunakan sebagai agen bioremediasi itu adalah mikroorganisme. Di mana mikroorganisme ini punya beberapa roles atau beberapa peran seperti biodegradasi dari polutan organik, kemudian transformasi ataupun detoksifikasi, bioabsorpsi, akumulasi, ataupun pengembalian mikrobia yang memang sudah ada di situ. Nah, kenapa mikroorganisme ini banyak digunakan? Karena dia lebih murah ya. Sebenarnya mungkin tadi kan yang kedua plants ya, tumbuhan. Kalau misalkan kita menggunakan tumbuhan, mungkin dia punya kelebihan juga, tapi kekurangan tentu juga mahal seperti itu. Nah, kalau mikroba itu dia bisa ditumbuhkan di lab dengan ataupun di bioreaktor dengan kos yang tentunya tidak semahal menumbuhkan tanaman. Kemudian bisa kita introduction ke lingkungan yang tercemar sehingga bisa mengurangi cemaran. Kemudian juga dia bisa lebih karena sifatnya juga mikro dan juga berkembangnya juga cepat, dia lebih stabil di beberapa lingkungan yang agak ekstrim karena biasanya tanah-tanah, air ataupun lingkungan yang tercemar itu biasanya kondisinya tidak stabil ya lingkungannya sehingga organisme susah untuk hidup di situ. Nah, beberapa mikrobial agen yang bisa hidup di situ diantaranya adalah bakteri,
kemudian fungi ataupun jamur, dan juga tentunya adalah konsorsia mikroorganisme. Selain bakteri fungi juga ada mikroalgae, kemudian juga ada yeast, kemudian juga ada Actinomycetes dan lain sebagainya, yang tentunya mereka sebenarnya idealnya pasti tidak bisa single contribution. Jadi biasanya memang akan berperan secara konsorsia. Jadi sebenarnya mikrobiota konsorsia ini memang bagian dari mikroorganisme itu sendiri. Nah, bagaimana sih mikroorganisme sendiri itu bisa mengurangi cemaran? Nah, kebanyakan cemaran-cemaran yang ada di lingkungan, khususnya yang bersifat pencemaran organik, itu dikurangi atau diremediasi menggunakan persamaan redox ya, menggunakan pendekatan redox, di mana reaksi redox itu sendiri itu adalah chemical reaction yang menginvolve atau melibatkan transfer elektron antar dua substrat. Itu antara oksidasi dan juga reduksi. Gampangnya adalah cemaran yang ada di lingkungan itu nantinya akan dioksidasi atau direduksi. Seperti tadi saya ajarkan di awal prinsipnya ya, bahwa bioremediasi itu kan merubah cemaran yang tadinya berbahaya menjadi ke bentuk yang tidak berbahaya. Nah, biasanya mikroorganisme ini dalam mengolah cemaran itu mengubah bentuknya dari yang tadinya berbahaya bagi lingkungan, dirubah, dioksidasi ataupun direduksi ke bentuk yang tidak berbahaya. Bentuk tidak berbahaya itu seperti apa sih, Mas Irfan? Contohnya adalah sebagai sumber karbon untuk pertumbuhan si mikroorganismenya, ataupun bisa juga sebagai senyawa-senyawa yang bagus untuk misalkan di tanah ya, untuk kesuburan tanah itu sendiri. Nah, contoh yang paling diaplikasikan secara massal yang juga diaplikasikan di Indonesia itu adalah pada pengolahan air limbah ya, di mana di air limbah sendiri itu memang memanfaatkan prinsip oksidasi reduksi ini ya, teman-teman ya. Di mana, nah ini mungkin bisa dilihat ya, dari glukosa, sebenarnya nggak hanya glukosa ya, malah sebenarnya kalau kita bicara soal limbah, sangat jarang sekali limbah yang bentuknya langsung glukosa ya teman-teman. Pasti bentuknya biasanya dalam bentuk senyawa yang lebih kompleks. Karena kalau glukosa biasanya dia akan lebih cepat terurai oleh organisme. Nah, tapi biasanya dalam bentuk kompleks-kompleks tersebut itu biasanya akan dipecah atau dicacah lah, dipecah menjadi bentuk-bentuk gula atau glukosa yang kemudian nantinya dia tentunya akan digunakan untuk pertumbuhan dari si mikroorganisme itu sendiri. Nah, jadi secara garis besar prinsipnya untuk pengolahan limbah organik atau organic waste itu biasanya memanfaatkan prinsip oksidasi. Jadi bahan organik yang ada di cemarannya itu kemudian dioksidasi oleh si mikroorganisme, organismenya bisa tumbuh, cemarannya berkurang sehingga yang tadinya berbahaya bagi lingkungan menjadi tidak berbahaya. Nah, cemaran organik ini kan dia sangat mudah ya untuk didegradasi oleh mikroorganisme. Nah, apakah dia berbahaya atau tidaknya atau dari mana? Jangan salah, cemaran organik yang sifatnya organik saja, dia mudah digunakan oleh mikroorganisme, itu juga bisa berbahaya kalau ternyata mikroorganisme yang tumbuh itu didominasi oleh bakteri-bakteri yang patogen. Biasanya ini kasusnya sering di WWTP ya, wastewater treatment plant atau pengolahan air limbah. Jadi seringkali yang tumbuh cepat itu malah E. coli gitu, ataupun bakteri-bakteri yang salmonella misalkan yang berbahaya bagi manusia itu sendiri. Nah, karena itu eh, seringkali pendekatan bioremediasi itu dilakukan dengan mengintroduksi bakteri-bakteri yang tidak patogen dan cepat menggunakan bahan organik sehingga bakteri-bakteri patogen tersebut tidak bisa tumbuh. Nah, ini contoh ya, salah satu contoh dari penggunaan bahan oksidasi bahan organik yang sudah diterapkan juga di Indonesia itu ada pada WWTP, Wastewater Treatment Plant, di mana WWTP sendiri ini secara garis besar aja atau pengolahan air limbah ya, wastewater treatment, itu ada beberapa tahap. Nah, ini mungkin saya akan berfokus ke tahap nomor 3. Kembali lagi saya nggak bisa coret-coret ini karena kalau saya coret langsung close, tapi bisa lihat di tahap nomor 3 tentang secondary treatment organic matters removal. Nah, biasanya pada tahap nomor 3 tersebut, itu peran mikroorganisme atau biotek, peran biotek dalam hal ini adalah mikroorganisme, itu sangat bermain penting ya teman-teman. Di mana mikroorganisme yang ada di situ itu mengubah bentuk senyawa yang tadinya berbahaya menjadi tidak berbahaya di pengolahan air limbah itu sendiri.
Nah ini ya contoh nomor 3 tadi secondary treatment itu akan terjadi degradasi biologis dari bahan organik oleh mikroorganisme yang juga dilakukan biasanya dua nih, ada dalam kondisi anaerob ataupun kondisi aerob ataupun campuran dari kedua kondisi tersebut. Nah, ini beberapa, tentunya kan tadi saya bilang ya, biasanya memang kalau kita bicara soal bioremediasi menggunakan mikroorganisme, tentunya tidak mungkin di bioremediasi itu terjadi karena satu strain atau satu spesies gitu. Bahkan satu genus pun nggak mungkin, tapi biasanya dia ada dalam bentuk konsorsia. Nah, tapi tentunya ada beberapa organisme yang lebih dominan ya dibandingkan dengan organisme lain. Nah, ini contoh adalah Filamentous bacteria type 004. Nah, ini adalah bakteria yang biasanya berperan dalam pengolahan wastewater atau air limbah itu sendiri. Karena dia punya kemampuan untuk membentuk biofilm sehingga dia bukan hanya dan hidup di lingkungan ekstrim. Jadi dia biasanya berperan penting dalam remediasi di lingkungan atau di tempat pengolahan limbah yang tercemar. Mungkin teman-teman sering ya kalau misalkan kayaknya FYP TikTok berapa tahun yang lalu tuh sempat still water atau pengolahan air limbah itu berbahaya gitu. Saya sering lewat di FYP TikTok saya. Kebetulan meskipun saya dosen, saya juga sering nonton TikTok teman-teman biar lebih nyambung sama mahasiswanya. Nah, seringkali salah satu mungkin sering juga dilihat di air limbah atau pengolahan air limbah itu air limbahnya berbusa. Nah, busanya tinggi. Jadi ketika kita lihat nih air limbah tuh dia tuh busanya banyak sekali. Nah, biasanya busa-busa banyak ini menggambarkan atau diakibatkan oleh adanya si Filamentous bacteria ini, dia overpopulation biasanya. Nah, dia juga tidak bagus ya kalau sifatnya overpopulation, tapi di sisi yang lain juga kita butuh dia sebagai apa ya? Organisme yang bisa melindungi organisme lain dalam degradasi limbah itu sendiri. Nah, kalau tadi kita kan bicara soal organik ya. Nah, organik masih simpel ya. Ada bahan organik dimakan oleh organismenya, bahan organiknya berkurang, cemaran berkurang, maka lingkungan kembali normal. Nah, tapi gimana kalau kita bicara soal anorganik? Nah, tentunya ketika kita bicara soal anorganik, prinsip dari redox ini sendiri ini juga masih ada ya, teman-teman. Jadi tentunya sifat bedanya adalah karena si anorganik itu zat yang dioksidasi ataupun direduksi itu tidak bisa digunakan oleh mikroorganisme untuk tumbuh atau hidup, maka senyawa yang dioksidasi ataupun direduksi itu akan berubah bentuk menjadi bentuk yang tidak berbahaya. Jadi dia tetap ada di lingkungan, tetap ada di daerah tersebut, tapi berubah bentuk menjadi bentuk yang lebih tidak berbahaya dibanding sebelumnya. Nah, ini contoh ya. Ini balik lagi, saya mohon maaf sekali lagi kalau ternyata banyak contohnya yang lebih niche-nya itu lebih kecil karena memang saya lebih apa ya pengen masukkan ke bidang-bidang yang memang saya lakukan sendiri gitu. Kalau misalkan saya lakukan sendiri kan jadinya saya lebih bisa menjelaskan ya. Nah, ini contohnya adalah berkaitan dengan pengolahan logam berat atau heavy metals karena sekarang saat ini saya lagi mengembangkan sistem untuk sistem bioreaktor untuk pengembangan apa namanya untuk remediasi atau pengurangan logam berat di laut. Kenapa seperti itu? Karena memang ini saya sendiri ya, saya ada tinggal di Semarang meskipun saya dari Jakarta. Saya kan tugasnya di Semarang. Nah, saya itu sudah melihat juga beberapa perairan di daerah pantai utara itu banyak yang kandungan logamnya sudah cukup tinggi. Nah, yang agak seremnya itu teman-teman adalah di daerah tersebut tuh banyak sekali budidaya khususnya adalah organisme filter feeder seperti kerang misalkan. Wow, padahal saya suka sekali tuh kerang hijau tuh. Tapi saya sudah coba uji sendiri gitu. Kerang hijau itu karena dia tumbuhnya di daerah yang dekat dengan pelabuhan, dekat dengan daerah-daerah kapal, maka dia akan sering tercemar dengan logam berat. Nah, berangkat dari itu karena saya tertarik untuk mengembangkan sistem untuk bioremediasi dari logam berat itu sendiri. Nah, kalau untuk logam berat itu kan tidak bisa dikurangi ya. Logam berat itu tidak bisa direduksi. Logam itu kan ion ya bentuknya logam, dia tidak bisa dipecah. Misalkan PB dia tidak bisa dipecah jadi P dan B gitu, nggak bisa. PB ya PB, CU ya CU gitu. Dia tidak bisa dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Maka dari itu biasanya mikroorganisme yang bertugas atau dalam tanda kutip bertugas ya atau meremediasi si logam berat itu sendiri itu memiliki beberapa mekanisme-mekanisme tersendiri. Seperti contohnya ya bisa dilihat di sini adalah diabsorpsi secara ekstraseluler biasanya menghasilkan EPS atau ekstrapolisakarida
Kemudian eksopolisakaridanya sendiri itu akan mengikat logam-logam berat yang ada sehingga logam berat itu tidak larut di dalam air gitu. Atau ada juga yang dikelat ya, biasanya dirubah ke spesinya dari spesi yang berbahaya ion menjadi spesies yang tidak berbahaya. Misalkan Pb dirubah menjadi Pb organik misalkan, atau PbCl. PbCl kan berbahaya, dirubah menjadi bentuk yang lebih tidak berbahaya misalkan. Nah, itu juga dilakukan oleh si mikroorganismenya. Atau bisa juga dikumpulkan di dalam sel si organismenya, kemudian nantinya akan diendapkan oleh si mikroorganismenya. Maka dari itu sebenarnya untuk bahan anorganik, terutama logam berat ya, karena concern saya ke logam berat, itu yang memang paling potensial itu biasanya adalah mikroorganisme, baik itu bakteri ataupun yeast. Nah, yang sekarang lagi dikembangkan itu adalah kaitan dengan bakteri. Nah, ini karena hasil riset saya belum publish, jadi saya nggak bisa cerita banyak. Mungkin saya lebih banyak cerita beberapa referensi yang menurut saya menarik. Ini ada referensi salah satu jurnal, dia juga bisa menggunakan bola berpori ya, atau filter. Fillers maksudnya, filler bukan filter, salah baca saya. Filler, itu yang sudah disuplemen dengan organisme bioremediator itu sendiri. Jadi bentuknya mungkin kalau teman-teman ada yang pelihara ikan di akuarium pakai filter, itu ada biobol-biobolnya. Nah, itu kan biasanya adalah tempat untuk tumbuhnya organisme tuh. Nah, itu bisa kita rendam di dalam organisme yang kalau di sini fasenya sudah stasioner. Kemudian kita masukkan ke dalam reaktor sederhana untuk meremediasi logam berat. Jadi nanti logam-logamnya itu akan terikat ke bola-bolanya karena di bakterinya itu akan menghasilkan eksopolisakarida, mengikat si logam-logam beratnya, kemudian bisa kita ambil sehingga tanah, kalau hal ini adalah tanah ya, bukan air, tanah yang tercemar logam berat itu bisa berkurang cemaran logam beratnya. Nah, itu juga salah satu yang cukup menarik ya, karena memang logam berat sendiri ini saya rasa dia cemarannya ada hampir di semua ya. Dia mencemari udara ya iya, dia mencemari perairannya iya, dia juga mencemari tanah ya iya gitu. Maka dari itu eh, pemanfaatan mikroorganisme untuk meremediasi atau mengurangi cemaran logam ini sangat penting tentunya. Nah, ini adalah mikrobial konsorsia ya. Tadi seperti saya sampaikan, sebenarnya bioremediasi atau pengulangan polutan itu tidak mungkin dilakukan oleh satu organisme, mikroorganisme. Biasanya dia akan ada konsorsia atau baik itu bakteri-bakteri ataupun bakteri alge ataupun jamur alge dan lain sebagainya yang digunakan untuk meremediasi atau mengurangi cemarannya. Contohnya misalkan ini di alam ya, di tanah, ketika di tanah sendiri itu biasanya ada bioremediasi, itu ada ketika kita menggunakan bakteri bioremediator itu biasanya juga ada peran mikroalgae di situ, atau di air juga bisa, di mana nantinya bahan organik itu akan dipecah oleh bakteri, kemudian bakterinya itu akan menghasilkan karbon dioksida dan karbon dioksidanya akan digunakan oleh si mikroalgae, ya mikroalgae sendiri nanti akan mendapatkan biomasa. Nah, ini contoh ya. Bisa juga nanti antar bakteri dan bakteri A itu menghasilkan enzim yang menstimulus bakteri B, bakteri P menstimulus bakteri C, dan lain sebagainya. Yang tentunya memang saya sendiri sudah pernah mencoba konsorsium dibandingkan dengan single strain bakteri, pasti jauh lebih baik yang atau lebih bagus yang sifatnya konsorsium seperti itu. Jadi memang nanti kalau teman-teman di sini yang basicnya biotek, biologi, mau mengembangkan remediasi lingkungan nih, saran saya coba kembangkan konsorsium, baik itu sesama bakteri ataupun antar mikroorganisme, karena itu akan jauh lebih efektif ketimbang kita hanya menggunakan satu jenis uh, bakteri, alga ataupun mikroorganisme lain. Oke, nanti Pak Moderator minta tolong kalau waktunya sudah mau habis atau apa, tolong di reminder ya. Mohon maaf, sering kan ngajar di kelas jadi suka kebablasan. Oke, yang selanjutnya ini adalah plants atau tanaman, di mana tanaman sendiri ini biasanya digunakan untuk eh, berkaitan dengan fitoremediasi. Nah, tuh kan nge-close kan jadinya ya. Kalau saya buka chat tuh langsung nge-close. Harusnya saya tadi pakai PPT, bukan pakai ini ya. Sebentar. Saya scroll aja deh agak cukup. Nah, oke. Nah, selain menggunakan mikroorganisme, sebentar. Selain menggunakan mikroorganisme, beberapa organisme tingkat tinggi seperti tanaman itu juga bisa digunakan sebagai agen bioremediator ya. Nah, biasanya kalau tanaman sendiri itu kan ada terestrial,
atau tanaman yang tumbuh di daerah terestrial ataupun tanaman akuatik. Nah, kalau terrestrial plant sendiri itu biasanya sering digunakan untuk soil phytoremediation atau bioremediasi tanah. Yang paling sering itu adalah untuk logam. Karena kan tadi balik lagi ya, logam itu susah untuk di bioremediasi, sehingga salah satu cara atau pendekatannya kalau misalkan bakteri kurang kurang efektif itu bisa menggunakan tanaman. Nah, biasanya tanaman terestrial yang banyak digunakan itu adalah tanaman seperti bunga matahari seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada juga tanaman air ya atau aquatic plant, itu bisa digunakan untuk water phytoremediation, itu untuk mengurangi cemaran-cemaran yang ada di air, cemaran-cemaran yang ada di air eh, untuk apa ya, menggunakan mengurangi cemaran-cemaran yang ada di air, sehingga cemaran-cemaran yang tadinya bentuknya berbahaya bagi air itu bisa terserap ke tanaman tersebut menjadi lebih tidak berbahaya. Bentar ya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa mekanisme fitoremediasi. Itu ada phytoextraction, itu biasanya dia melibatkan uptake dan juga accumulation dari polutan. Kemudian ada phytostabilization, itu adalah dia biasanya dengan memanfaatkan sekresi-sekresi yang dihasilkan oleh akar itu berubah, seperti tadi misalkan menghasilkan, kalau bakteri menghasilkan eksopolisakarida, kalau tanaman mungkin menghasilkan beberapa senyawa ya, seperti tapi kalau siderofor yang menghasilkan bakteri juga ya, bukan tanaman ya, mungkin beberapa senyawa yang bisa juga mengimobilisasi kontaminannya. Kemudian eh lethal degradation itu bisa membreakdown atau memecah polutannya dengan apa namanya, eh plant tissue atau jaringan tanaman, ataupun rhizoremediation itu berkaitan dengan plant microbes ya, interaksi tanaman mikroba dalam memecah cemaran yang ada di tanah. Tentunya kalau beberapa kelebihan dari fitoremediasi itu adalah dia ramah lingkungan, cost efektif, kemudian juga dia bisa apa ya, lebih estetik juga tentunya, dan biasanya kalau misalkan sukses, meskipun tingkat suksesnya lebih susah ya dibandingin bakteri, itu akan lebih baik atau menyuburkan si tanah itu sendiri. Nah, ini contoh ya beberapa bioremediasi yang terjadi di tanah. Balik lagi, ini contoh yang saya ambil adalah logam berat sendiri. Nah, itu beberapa tanaman, seperti sebenarnya bunga matahari ya. Bunga matahari itu termasuk salah satu tanaman yang paling efektif dalam mengkelat logam. Jadi logamnya itu akan di uptake dari akar, kemudian akan dibawa ke daun sendiri, dan akan dirubah menjadi, akan disequestration, dirubah dalam bentuk yang tidak berbahaya atau tidak mencemari lingkungan itu sendiri. Nah, tentunya bukan hanya berkaitan dengan diikat dan dibawa ke dalam batang atau tanaman daun itu sendiri, tentunya juga berkaitan dengan mikroorganisme yang ada di sekitar perakaran tanaman itu sendiri, yang menghasilkan beberapa senyawa baik seperti siderofor yang tentunya dia bisa menangkap logam atau mengkelat logam dan lain sebagainya. Biasanya sih memang bioremediasi, fitoremediasi ini banyak terjadi di daerah perakaran sih. Makanya kalau akarnya sehat, akarnya baik, harusnya sih fitoremediasinya berjalan dengan baik seperti itu. Oke. Oh, sebentar. Saya agak cepat nih. Waktunya sebentar lagi sudah di reminder. Oke. Nah, selanjutnya juga untuk remediasi ini berkaitan dengan enzim dan juga biokatalis. Nah, ini biasanya dihasilkan dari mikroorganisme. Tentunya bisa, ini saya agak cepat ya, nanti PPT-nya bisa saya share ke panitia, bisa teman-teman baca sendiri. Nah, enzim ini sendiri memang kelebihannya dengan menggunakan enzim-enzim yang bisa mendegradasi cemaran lingkungan, itu kita bisa direcover beberapa enzim, kemudian bisa lebih efektif dalam mendegradasi si logam, apa sorry, si cemarannya, bukan hanya logam. Karena kenapa? Karena enzim itu sifatnya spesifik ya. Mungkin teman-teman sudah belajar, enzim itu sifatnya spesifik dan juga tidak berbahaya bagi lingkungan, dan juga dia biodegradable, sehingga dia bisa digunakan untuk efektif dalam remediasi. Tapi memang kelemahan dari penggunaan enzim tentunya adalah karena susah digunakan, kemudian juga pasti high cost ya, karena fermentor untuk memproduksi enzim itu sangat mahal. Nah, ini dua jenis enzim ya, bisa menggunakan soluble enzim, biasanya bisa langsung diinokulasikan ke
wilayah yang tercemar ataupun bisa menggunakan enzim yang terimobilisasi, yaitu dimasukkan ke dalam matriks, kemudian matriksnya itu seperti alginat dan lain sebagainya yang akan dicelupkan ke daerah yang tercemar gitu, seperti air ataupun tanah yang tercemar. Oke, nah tadi kita sudah berbicara soal bioremediasi. Nah, sebenarnya apa sih kelebihan dari remediasi menggunakan mikroorganisme selain karena dia bisa merestore lingkungannya? Nah, salah satu kelebihannya itu adalah juga bisa untuk merubah dari limbah tersebut itu menjadi energi atau waste to energy ya. Limbah menjadi energi. Nah, di mana proses ini merupakan proses konversi dari limbah menjadi jadi energi, tentunya dengan menggunakan biological system atau pendekatan biologi. Nah, ini salah satu yang banyak digunakan atau dibicarakan di waste to energy telah terkait dengan biodiesel, di mana mikroalgae sendiri itu merupakan tadi sudah mungkin saya lupa tuliskan di depan bahwa mikroalgae itu salah satu yang banyak mendegradasi, banyak yang bisa digunakan untuk memecah cemaran, dan nantinya biomasanya itu bisa diekstrak untuk mendapatkan oil yang bisa digunakan untuk memproduksi biodiesel. Mungkin karena terbatasan waktu nanti teman-teman bisa pelajari di PPT yang akan saya berikan. Nah, lalu bagaimana sih kalau misalnya kita bicara soal alge itu potensial digunakan sebagai agen bioremediator? Nah, salah satu yang paling cukup potensial dari alge sendiri itu adalah terkait dengan CCUS ya, Carbon Capture Utilization and Storage. Jadi memang carbon capture itu kan sekarang banyak yang menggunakan senyawa kimia ya, tapi di satu sisi juga banyak carbon capture, termasuk riset saya juga yang sedang saya lakukan itu adalah carbon capture menggunakan mikroalgae. Jadi udara di lingkungan itu yang sudah banyak tercemar CO2 itu akan ditangkap oleh si mikroalgenya dan akan dikonversikan menjadi biomasa, yang biomasanya juga dapat dikonversi atau dirubah menjadi biodiesel itu sendiri. Nah, tentunya salah satu hal yang paling berperan di dalam CCUS itu sendiri itu adalah Rubisco ya. Mungkin Rubisco sendiri itu adalah enzim yang berpengaruh untuk dekarboksilasi atau oksigenasi. Jadi dia bisa menangkap CO2 ataupun O2. Nah, di beberapa penelitian yang saya juga tertarik untuk melakukan tapi tentunya tidak mudah, itu banyak dilakukan dengan overekspresi atau meningkatkan ekspresi dari si Rubisco-nya ini sendiri. Saya lupa masukkan jurnalnya, tapi pernah saya baca tuh overekspresi Rubisco bahkan bisa meningkatkan kandungan lipidnya dan biomasanya itu sampai 15%. Itu sudah cukup tinggi ya. Dimana tentunya untuk melakukan overekspresi sendiri ini banyak ya pendekatan yang bisa dilakukan, bisa menggunakan single gene expression dan lain sebagainya, ataupun yang sekarang lagi hits itu adalah berkaitan dengan CRISPR-Cas9 ya. Mungkin bukan sekarang lagi hits sih, itu udah lama dari zaman saya kuliah hitsnya. Nah, itu adalah pendekatan yang memang masih dilakukan, tapi memang jujur untuk environmental bioteknologi masih sangat jarang atau masih hanya lab scale yang banyak digunakan organisme yang sifatnya rekayasa genetika, karena memang sulit ya, apalagi mikroalgae itu sangat sulit untuk dilakukan rekayasa sehingga dia bisa apa ya, sehingga diperlukan alternatif-alternatif lain, beberapa alternatif-alternatif lain yang digunakan untuk meningkatkan proses bioremediasi itu sendiri. Nah, biasanya adalah dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan bioreaktornya. Nah, ini juga riset yang saya lakukan. Jadi saya tidak melakukan rekayasa gen si mikroalgenya karena tentunya sangat sulit dan high cost. Yang saya lakukan justru adalah memodifikasi medianya, di mana kita sama-sama ketahui bahwa CO2 sendiri itu dia akan berikatan dengan NaOH dan menghasilkan bikarbonat yang nantinya akan digunakan oleh mikroalgae dalam fotosintesis, sehingga saya menggabungkan proses CCUS nih. Nah, ini juga sebenarnya riset orang, kemudian saya juga coba sendiri dengan meningkatkan NaOH-nya sehingga CO2 di lingkungan itu bisa terikat dengan media yang ada yang memiliki basa yang tinggi, sehingga mikroalganya CO2-nya pengikatannya lebih tinggi dan mikroalganya juga bisa tumbuh lebih tinggi. Mungkin nanti teman-teman bisa baca jurnal referensi yang saya berikan juga. Nah, kemudian juga waste to energy yang paling banyak digunakan itu adalah berkaitan dengan microbiofuel cell. Nah, ini juga bidang saya, makanya saya masukkan lagi. Itu adalah proses menghasilkan listrik dari sistem microbiofuel cell. Jadi, tadi seperti sudah saya sebutkan ya bahwa degradasi limbah itu, degradasi polutan itu manfaatkan prinsip oksidasi reduksi. Nah, bedanya kalau saat ini ketika bahan organiknya itu direduksi, elektronnya itu tidak langsung tertransfer
ke rantai transport elektron si mikroorganismenya, tetapi ditransfer ke katoda dari anoda sehingga bisa menghasilkan listrik. Nah, listrik ini sendiri yang memang bisa digunakan sebagai sumber energi terbarukan. Meskipun listrik yang dihasilkan dalam sistem microbial fuel cell itu sangat kecil. Nah, lalu apakah sistem microbial fuel cell sendiri ini tidak berguna karena listrik yang dihasilkan sangat kecil? Tentu tidak, teman-teman. Nanti akan saya bahas kira-kira fungsinya apa untuk sistem microbial fuel cell di lingkungan itu sendiri. Nah, tentunya sistem microbial fuel cell sendiri ini banyak atau bisa dimanfaatkan dengan tadi ya, kalau rekayasa genetika agak sulit, bisa juga dengan memanfaatkan beberapa sumber karbon sehingga bisa didapatkan jalur paling pendek untuk menghasilkan elektron paling panjang sehingga listrik yang didapatkan itu lebih stabil dan juga lebih banyak. Mungkin ini teman-teman bisa baca dan pelajari. Nah, kalau tadi kita bicara soal remediasi atau pengurangan cemaran di lingkungan, nah sekarang kita bicara soal monitoring nih, monitoring cemaran yang ada di lingkungan dengan memanfaatkan organisme yang ada. Nah, biomonitoring atau biasa dikenal dengan biomonitoring, di mana biomonitoring sendiri ini dengan menggunakan organisme ataupun mikroorganisme untuk mengetahui apakah suatu baik itu perairan, tanah, ataupun bahkan udara itu tercemar atau tidak, seperti itu. Nah, ini beberapa agen yang biasa digunakan seperti bakteria. Nah, ini contohnya adalah bakteri Bacillus cereus. Itu yang sering digunakan sebagai agen biomonitoring karena dia sensitif terhadap toksikan. Jadi prinsipnya secara prinsip adalah harusnya misalkan contohnya air nih, bisa digunakan di air. Air dengan tanpa polutan itu ketika kita introduksi Bacillus cereus dia akan tumbuhnya bagus. Tapi ketika di dalam air tersebut ternyata ada toksikan atau polutan, maka pertumbuhan si Bacillus itu akan berkurang. Jadi kita bisa tahu nih, oh ketika Bacillus itu berkurang, ketika Bacillus itu tumbuhnya lambat, slow growth, maka jadi salah satu indikator bahwa ada cemaran. Nah, terus kenapa nggak kita langsung ukur aja toksikannya? Nah, beberapa toksikan seperti logam misalkan, itu kan mahal ya. Itu kan mahal biasanya kan, sifatnya mahal, sehingga juga tidak bisa langsung diukur. Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan biomonitoring ini sebagai alarm awal dulu, sehingga bisa menjadi dasar bahwa adanya cemaran di dalam lingkungan itu sendiri. Nah, selain juga bakteri, protozoa juga bisa digunakan seperti Tetrahymna piriformis ya. Ini biasa digunakan. Sebenarnya saya ingin nunjukin videonya, tapi waktunya kayaknya sudah agak mepet. Itu bisa tuh jadi dalam perairan nanti kita dipelihara si protozoanya ini. Kemudian kalau misalkan tiba-tiba protozoa pergerakannya tuh lambat, pergerakannya tuh mepet, nah itu berarti ada tanda yang tidak beres nih dengan perairannya. Maka kita bisa tahu kualitas airnya secara real time tanpa kita harus langsung mengukur si cemaran yang ada di dalam air itu sendiri. Nah, kemudian juga tentunya alge ya, karena alge itu hidup di perairan. Nah, tentunya dengan adanya perubahan kondisi perairan itu bisa menyebabkan perubahan sifat ataupun bentuk dari algenya. Jadi tadi algenya subur-subur, biomasanya tinggi dan lain sebagainya. Ketika ada cemaran, maka biomasanya menurun ataupun bentuk selnya juga berubah. Nah, seringkali sebenarnya mana biomonitoring ini seringkali digunakan untuk melihat suatu komunitas perairan yang besar gitu loh. Jadi nanti ada sistemnya. Ini memang nanti akan apa ya? Saya menjelaskannya seperti apa ya. Jadi nanti akan dilakukan biomonitoring untuk melakukan analisis atau menganalisis pergerakan dari si euglenanya. Jadi mikroalga yang digunakan ada euglena. Nah, kalau euglenanya dia geraknya cepat, maka dia tandanya tidak tercemar. Tapi kalau euglenanya dia agak lambat, belok-belok segala macam, nah itu bisa jadi salah satu indikator kalau si airnya itu ada pencemar atau tercemar. Mungkin saya coba, nggak apa-apa ya sebentar ya share video ya, sebentar aja kok. Mungkin sekitar 1 menitan aja contoh biar teman-teman mungkin ada gambaran ya. Oh ya, saya belum share ini juga sound. Share sound. Presentation. Nah ini. Nah ini mungkin Pollution from chemicals. kebetulan saya dapat dari salah satu perusahaan ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa lihat videonya di YouTube. Ini contoh biomonitoring menggunakan organisme. Chemical products is a particular and increasing threat to water quality in the world. Conventional water analyzers only determine certain physical or chemical parameters, but are not able to detect toxicity in water. Sorry, saya full screen aja biar kelihatan. Pollution from chemical products is a particular
and increasing threat to water quality in the world. Conventional water analyzers only determine certain physical or chemical parameters, but are not able to detect toxicity in water. Acute toxicity is very dangerous for humans or animals and manifests itself as a health effect within a short time after exposure. The development of early warning systems began in the early 1980s. Biomonitors use various living organisms to detect acute toxicity. With the experience of more than 3 decades, BBE is a leader in the development of online biomonitors. The BBE toximeters use Daphnia, algae, and fish as suitable and proven test organisms in flow-through devices. Why? Test procedures with Daphnia are well established for static toxicity tests. Daphnia are therefore the best studied organisms to date. Freshwater planktonic algae are known organisms that respond to the broadest range of toxins. Fish in the biomonitor are advantageous for sensitivity, especially for neurotoxins. Physiologically, fish are closely related to humans compared to other organisms. The toximeters analyze the behavior of the organisms caused by changes in water quality. Special software evaluates all signals with the help of unique algorithms and immediately triggers an alarm in case of toxic events. Feeding of the organisms in the toximeters is automatic, and the system keeps all environmental parameters, such as temperature, suitable for the organisms. BBE biomonitors operate autonomously and have an internal error analysis to avoid false alarms. BBE offers the most accurate and reliable toximeters for your water quality monitoring, acting as a sensitive early warning system without missing toxicity alarms in the water. BBE toximeters have been used in waterworks, dams, rivers, and water treatment plants of early warning system without missing. Ya, jadi merupakan salah satu produk ya. Biasanya saya juga sering tunjukin ini ke mahasiswa sih buat gambaran ya. Jadi merupakan salah satu inovasi yang berkaitan dengan biomonitoring. Jadi secara garis besar kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi nanti di perairan, kemudian nanti akan dialirkan ke sebuah sistem, kemudian nanti kita akan melihat bisa pakai Daphnia, bisa pakai mikroalgae. Biasanya sih yang terlihat ya. Nanti kalau pergerakannya tiba-tiba dia berubah, loh kok dia tadinya kencang jadi lambat. Nah, berarti itu jadi ada indikasi kalau ada perubahan toksisitas dari air itu sendiri. Nah, yang terakhir mungkin ini adalah berkaitan dengan microbial fuel cell ya. Ini juga salah satu riset yang cukup menarik, di mana microbial fuel cell tadi kan saya bilang dia listriknya kecil. Kita sudah coba, bahkan sudah dicoba rekayasa genetik, dicoba pakai penangkap elektron gitu yang cukup baik, emas, gold, tetap aja listriknya tetap kecil. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan si microbial fuel cell ini sendiri meskipun listriknya kecil? Nah, biasanya bisa digunakan untuk monitoring cemaran lingkungan. Secara prinsip seperti ini. Ini contohnya kita menggunakan single chamber ya. Contoh yang ada di sini itu adalah single chamber, makanya dia anodanya di bagian bawah, kemudian katodanya di bagian atas. Nah, ini kan si elektronnya ini kan organismenya kan nanti hidup di sini nih, di anoda. Kemudian nanti dia akan mentransfer elektronnya ke katoda yang ada di sini. Sehingga nanti di sini biasanya dia akan ada multimeter atau yang mengukur tegangan listrik di anoda ataupun di katodanya. Nah, di sini nanti kita akan lihat nih berapa voltasenya atau berapa listrik yang dihasilkan dari mikroorganisme yang kita tumbuhkan di dalam sebuah air. Misalkan air kita kasih mikroorganisme sehingga kita bisa tahu voltasenya berapa. Nah, bagaimana kita bisa tahu air itu tercemar atau enggak adalah dengan kita rutin memasukkan air ke dalam si anodanya. Nah, itu nanti akan terlihat dari sisi voltasenya. Nanti kita bisa buat dalam bentuk skala regresi linier. Jadi kita bisa lihat kira-kira kalau misalkan contoh ada cemaran, kalau ini setahu saya ini cemaran BPA ya, dalam konsentrasi 10 ppm itu listriknya berapa, dalam konsentrasi 100 ppm itu dia listriknya berapa, voltase yang dihasilkan dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa bikin kurva regresi linier dan nanti kita bisa dapat persamaan Y sama dengan AX plus min B atau plus B tergantung dari persamaan yang kita gunakan, sehingga kita bisa prediksi dengan voltase berapa itu kira-kira ada berapa ppm si cemaran BPA-nya di dalam air gitu. Misalkan ternyata kita dapat sampel air, oh ternyata ppm-nya ada 1000 ppm.
kan setelah kita konversikan ternyata ada kemungkinan cemarannya 1000 volt misalkan. Nah, maka ketika kita cek dengan kurva standar yang sudah kita buat ternyata ada 1000 ppm BPA. Nah, maka ada indikasi atau kemungkinan air tersebut itu tercemar BPA sebanyak 1000 ppm. Nah, ini bisa menjadi early warning system bagi pencemaran lingkungan yang tentunya banyak digunakan atau dikembangkan juga oleh peneliti-peneliti lingkungan saat ini. Karena ini cukup menarik ya, bisa memanfaatkan sistem mikrobio fuel cell yang tadinya mohon maaf kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat dan juga bisa digunakan untuk memonitoring si pencemaran yang ada di perairan itu sendiri. Nah, selain itu juga bisa menggunakan algae. Sebenarnya bukan hanya BPA ya, teman-teman ya. Eh, cemaran antibiotik itu merupakan salah satu cemaran yang cukup concern nih, karena tingkat resistensi antibiotiknya itu meningkat karena cemaran antibiotik juga meningkat. Nah, maka dari itu cemaran antibiotik juga bisa diukur dengan sistem mikrobiofusel tadi. Kita bikin standarnya. Memang percobaannya cukup lama tuh. Kita harus coba satu persatu, kita tumbuhkan dulu sampai stabil listriknya. Kemudian nanti ke depannya tinggal kita masukkan saja air ke dalam situ yang bakterinya sudah kita masukkan ke dalam biasanya itu pakai bioring gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa tahu dengan voltase yang dihasilkan segini maka range cemarannya itu kurang lebih ada berapa. Maka kita bisa tahu bahwa di situ itu kemungkinan perairannya tercemar terhadap eh, apa? Antibiotik ya. Tadi kasusnya adalah antibiotik itu sendiri. Oke, terima kasih. Tadi kurang lebih 1 jam ya. Tadi dari 19.20 sudah mulainya, sekarang selesainya 20.28. Mungkin kelebihan, mohon maaf ya Pak Moderator, agak kelebihan sedikit waktunya. Mungkin sekian sharing dari saya. Mohon maaf kalau belum nggak terlalu dalam karena memang dengan waktu yang terbatas kalau harus membahas sebanyak itu rasanya tidak bisa dalam. Nanti mungkin feel free, tadi saya sudah sampaikan di LinkedIn saya ya ataupun Instagram saya, nanti bisa approach saya kalau mau diskusi topik atau apapun berkaitan dengan environmental bioteknologi itu bisa, silahkan. Mungkin seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Mereka, oke Mas, terima kasih atas pemaparannya luar biasa banget ya. Kayak berasa kuliah tapi posisinya di luar jam kuliah gitu. Vibes Luar dosen biasa banget banget nih ya, mohon materinya maaf ya nih. teman-teman semua. Saya aja Mas. Tapi emang kita butuh banget gitu kan. Apa ya, pemaparan di jam luar kuliah itu tuh lebih santai gitu kan, fleksibel kayak gitu. Ada kontak WhatsApp-nya aja ya? Ada Boleh, pastinya. boleh. Oke. Nanti saya share ya. Nanti. Oke. Oh ya, untuk sobat generasi peneliti, untuk ini kan waktunya diskusi nih. Silakan bisa raise hand atau langsung chat di kolom komentar ya. Silakan untuk yang bertanya atau ada apa nih feedback gitu kan. Mas nggak kayak gitu deh itunya apa namanya? Ya, Oke. monggo silahkan kalau nanti ada diskusi dengan senang hati saya bisa terbuka. Ya. Misalkan ada, Hmm, oh pas Pak Irfan, saya jadi Pak kan terbiasa di kelas, Mas Irfan gitu, Mas Irfan atau Kak Irfan kira-kira harusnya nggak seperti itu gitu. Monggo Mas Mbak Skemus, barangkali ada diskusi yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Silakan sobat generasi peneliti, ada pertanyaan atau sanggahan atau malah pengen konsul juga nih terkait dengan topik penelitian gitu. Hmm. Masih stay tune kan ini semuanya? Masih dong, masa enggak gitu. Oke Mas, mungkin saya ngawalin dulu kali ya terkait dari Monggo, apa ya monggo. tadi ya mikrobial konsorsia. Nah sebenarnya tuh Mas, kalau kita pengen konsorsia antara fungi terus sama bakteri tuh bisa enggak Mas untuk apa nih aplikatifnya nanti di lapangan atau misalnya kulturnya gitu atau misalnya kultur
dari Halo, Mas Dadan putus-putus atau saya yang susah sinyal ya? Kayaknya sepertinya Mas Dadan yang putus-putus ya. kultur yang ada itu menghasilkan untuk environmental gitu. Oh iya Mas, Halo, kedengaran ya suaranya kan? Stabil? putus-putus Mas Dadan, mohon Halo. maaf. Halo, Mas Dadan suaranya Oh iya. putus-putus tadi. Ya, bisa dikurangi mungkin singkat saja nggak apa-apa, Mas. Suaranya saya kedengaran Mas. Sekarang sudah jelas ya. Tadi agak Oke, putus-putus, oke. Mas. Oke. Hmm. Oke Mas, tadi kan terkait dengan mikrobial konsorsia gitu kan. Itu tuh ada nggak sih konsorsia antara fungi terus sama bakteri yang nanti menghasilkan untuk bioremediasi gitu. Ada nggak Mas itu? Baik nanti kulturnya atau senyawa yang dihasilkan gitu. Oke, nah saya coba jawab ya Mas Dadan. Mungkin nanti kalau misalnya kurang sesuai bisa teman-teman yang lain boleh menambahkan. Jadi prinsipnya kalau kita membuat konsorsium biasanya lebih dari satu mikroorganisme, satu jenis ya. Dalam artian misalkan bakteri dengan fungi, bakteri dan mikroalgae. Sejujurnya kalau bakteri fungi saya belum pernah Mas, tapi kalau mikroalgae sering karena saya memang basicnya bakteri dan mikroalgae. Nah, itu biasanya memang yang berperan dalam meremediasi itu biasanya adalah hanya salah satu yang peran utama nih. Misalkan contoh tadi fungi dan juga bakteri. Nah, contoh biasanya fungi itu bisa untuk cemaran limbah batik biasanya, limbah-limbah pewarna seperti rodamin itu biasanya bisa di apa namanya, bisa dipecah oleh si jamur. Nah, biasanya dalam membuat konsorsia itu sendiri, kalaupun bakteri dan juga dengan jamur, itu memiliki peran yang berbeda-beda. Seperti biasanya bakterinya itu berperan dalam mendegradasi organiknya, si jamurnya karena dia lebih kompleks ya, dan juga punya ketahanan tinggi, dia bisa punya kemampuan untuk mengeluarkan enzim memecah si anorganiknya. Jadi anorganik dipecah, kemudian jadi organik, baru dimakan bakterinya. Atau biasanya juga lebih seringnya itu bakterinya itu menghasilkan senyawa yang baik untuk si jamurnya, kemudian jamurnya itu juga bisa apa ya, tumbuh dengan baik sehingga bisa meremediasi si cemarannya juga dengan lebih baik. Nah, biasanya dalam membuat konsorsia itu memang beda-beda teman-teman. Ada yang bisa diinokulasi atau dimasukkan secara langsung, tapi itu riskan ataupun rawan kompetisi ya. Apalagi kalau jamur dan bakteri dimasukkan langsung tuh pasti mereka akan rebutan nutrisi atau jamurnya akan mengeluarkan antibakteri. Nah, biasanya itu juga banyak konsorsia itu dibuat secara bertahap. Seperti contoh tadi misalkan cemaran batik, masukkan dulu jamurnya, kemudian berkurang, pecah menjadi senyawa yang lebih sederhana. Senyawa sederhana itu nggak terlalu berbahaya, tapi masih perlu dikurangi. Maka dimasukkan lagi bakteri yang bisa mendegradasi senyawa organik tersebut sehingga bisa tuh apa, bisa hilang lebih bagus gitu lah, bisa hilang lebih utuh. Seperti itu mungkin Mas Dadan ya untuk ininya. Terima kasih Mas. Nah, Ya. untuk rekan-rekan nih ada yang oh yang izin bertanya nih dari Ilham Mas. Izin bertanya Mas, jika sekiranya kita ingin membuat atau merancang sebuah sistem di mana konsorsium mikroba membersihkan sebuah lahan tercemar, kemudian kita juga ingin menambahkan tanaman sebagai agen bioremediasi tambahan. Parameter apa yang harus diperhatikan atau bagaimana kita bisa melihat kecocokan atau kesinambungan antar kedua agen bioremediasi tersebut? Silakan Mas. Kalau misalkan kita, tadi kan menarik sih pertanyaannya ini. Kalau misalkan kita ingin merancang sebuah sistem konsorsium mikroba, membersihkan lahan, kemudian menambahkan tanaman. Nah, tadi seperti saya sampaikan ya di pertanyaannya Mas Dadan, biasanya kalau mediator yang sifatnya menggunakan beberapa organisme, itu urutannya juga tidak boleh kebalik teman-teman. Seperti contoh tadi misalkan limbah batik, nggak boleh bakterinya dulu yang ada dia mati. Nah, kalau misalkan dalam meremediasi misalkan logam atau cemaran-cemaran itu, biasanya seringkali justru yang diintroduksi duluan adalah si tanamannya biasanya. Jadi tanamannya diintroduksi, kemudian nanti kan bakteri-bakteri yang ada di dalam perakaran tanamannya itu kan dia akan tumbuh tuh dengan baik. Nah, itu biasanya juga bisa diisolasi lagi, dilihat yang potensial, kemudian direintroduksi lagi. Kenapa? Karena biasanya yang dia memang sudah berasosiasi dengan akarnya, itu tentunya dia tidak antagonis terhadap tanaman tersebut, bukan bakteri patogen terhadap tanaman. Dan di satu sisi juga bisa tumbuh di lingkungan yang tercemar dan punya potensi untuk mengurangi cemarannya.
gitu. Jadi memang biasanya tanamannya dulu yang ditanam, kemudian ketika dia sudah mulai subur, kita bisa pelajari organismenya, kemudian diisolasi dan diintroduksi lagi. Nah, tapi bisa juga, misalkan contoh logam berat nih. Seperti tadi bunga matahari memang dia bisa mensequestration si logam berat, tapi tidak akan sekuat bakteri pasti, karena bakteri itu juga dia lebih cepat tumbuhnya dibandingkan lebih tidak secepat bakteri, mungkin lebih kuat tapi tidak secepat bakteri. Nah, bisa juga strateginya itu dimasukkan dulu bakterinya, ketika turun sampai kadar tertentu baru dimasukkan tanamannya. Tapi jarang sih, biasanya kalau phytoremediation tuh tanamannya dulu, kemudian baru dimasukkan bakterinya. Nah, parameter apa yang bisa dilihat kecocokannya kalau antar mikroorganisme bakteri-bakteri kan kita bisa uji tantang tuh namanya ya. Kita temukan di media, kemudian kita silangkan atau ya udah di dalam populasi itu setelah kita masukkan kita hitung populasinya. Nah, kalau tanaman dan mikroorganisme itu bisa juga dilakukan dengan melihat apakah ketika diintroduksi bakteri tersebut atau mikroorganisme tersebut tanamannya malah mati atau lebih subur gitu. Kalau tanamannya mati atau berkurang berarti ada kemungkinan itu bisa jadi patogen ataupun menghasilkan zat yang berbahaya bagi si tanamannya. Maka dia tidak bisa digunakan sebagai koremediator dengan si tanaman. Tapi kalau misalkan dia tambah subur atau sebenarnya nggak usah tambah subur deh, dia tidak berpengaruh apa-apa nih terhadap tanamannya. Ketika dimasukin tanamannya tetap seperti itu, tetapi cemaran yang di tanahnya ini makin berkurang. Nah, itu tentunya bisa digunakan sebagai bioremediator. Tapi sekali lagi ya kalau fitoremediasi biasanya seperti tadi apa namanya bunga matahari ataupun dan lain sebagainya itu seringkali justru tanamannya dulu, setelah tanamannya sudah membentuk kompleks rizom yang stabil dan juga diversitasnya bagus, baru diisolasi, dicari yang terbaik, diinokulasi lagi seperti itu. Mas Ilham Nur kurang lebih. Iya. Sebelumnya Mas, mohon maaf, mungkin rekan-rekan juga ini kayak eh, apa kedengaran suaranya tuh dari Mas Irfan masih jauh gitu. Oh, Karena terlalu saya jauh ya? pakai headset, Oh iya, iya iya. saya Sorry sorry jadi sorry. pakai headset jadi masih untungnya clear gitu. Kalau yang lainnya mungkin ini ya jauh gitu. Iya, mohon maaf kalau suaranya kurang ini. Coba saya pakai headset. Kalau seperti ini lebih Ya. jelas atau lebih tidak jelas, Mas? Lebih jelas atau lebih tidak jelas? Rekan-rekan mungkin sobat generasi Bentar, peneliti belum yang pakai nggak jadi. pakai headset jelas nggak ya? Sekarang lebih jelas atau lebih tidak jelas? Halo, tes tes. Masih kurang terdengar ya? Oh, belum nyolok ternyata. Oh jelas. Oh keren. Ya, Ya. coba saya ganti headphone, maaf. Headphone, mikrofon. Tes tes. Sekarang lebih jelas atau malah tambah kurang jelas, Mas? Ya, kalau dari saya sih jelas ya karena pakai headset. Mungkin rekan-rekan yang lain Ya, lebih jelas ya jelas kalau di itu ya. jelas Mohon Kak. maaf ya. Iya. Mungkin tadi Oke. Mungkin tadi saya menjawab lagi yang Ilham ya inti ya karena takut Mas Ilhamnya nggak jelas ke tadi mohon maaf ya Mas kalau kurang jelas suaranya tapi intinya parameternya tentunya kalau kita mau tahu itu baik atau enggak kita harus lihat dari kedua organismenya. Kalau salah satu organisme ada yang terhambat maka itu bisa jadi bioremediasinya jelek. Tapi kalau misalkan mikroorganismenya salah atau organismenya baik tanaman atau bakterinya ada yang lebih bagus baik itu tanamannya ataupun bakterinya atau tidak lebih bagus, jadi dua-duanya sama aja nih pertumbuhannya, tapi cemarannya makin cepat berkurangnya nih, karena jadi dua agen kan yang mengurangi, itu tentunya juga bisa dikatakan potensial untuk dilakukan secara bersamaan. Seperti itu Mas Ilham, mohon maaf kalau kurang jelas, nanti bisa approach by IG atau WA untuk kita diskusi seperti itu. Saya sangat terbuka kok. Terima kasih. Ya. Oke. Terus kemudian ada pertanyaan dari Kanisa nih. Kak, maaf belum bisa on cam. Oh, oke, aman-aman. Izin bertanya, kalau aplikasi environmental bioteknologi terkait dengan degradasi limbah plastik, apakah sudah banyak dilakukan khususnya di Indonesia? Kemudian biasanya yang digunakan mikroorganisme langsung, mikrobil konsorsia, protein, tanaman ke limbah tersebut. Monggo, monggo Mas.
Kalau kebetulan juga di Undip sendiri, saya kan bicara yang dekat ya. Di Undip sendiri itu ada dosen yang memang juga berfokus ke bioremediasi mikroplastik ya, plastik khususnya mikroplastik. Karena kan sebenarnya ketika plastik PET, PET didegradasi itu kan jadi mikroplastik. Jadi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Nah, justru yang sekarang banyak itu adalah mendegradasi mikroplastik. Nah, itu biasanya justru dari enzim. Jadi menggunakan enzimnya namanya PETase kalau nggak salah. Saya nggak salah ingat itu PETase itu diisolasi kalau saya nggak salah tuh dari termofil dari perairan di apa saya lupa nama daerahnya karena namanya di perairan panas di daerah Semarang itu. Nah, kenapa termofil? Karena memang biasanya degradasi si plastik itu banyak dilakukan di suhu agak tinggi seperti itu. Nah, kalau salah satu dosen, kebetulan juga dosen senior saya itu ada yang mengembangkan itu, jadi dari bakterinya diisolasi, kemudian dapatkan enzim PETase. Nah, biasanya yang digunakan adalah PETase saja. Dan itu memang terbukti kok berkurang, itu sudah coba ada hasilnya dari satu, apa namanya, plat, jadi kan plat plastik nih, kemudian dimasukkan PETase-nya, plat plastik PET itu kemudian berkurang luasnya. Cuman memang yang masih jadi masalah adalah pertama pasti produksi, sekarang lagi coba di scale up production. Kemudian yang masalah kedua tentunya adalah yaitu ketika plastik didegradasi, dia akan berubah menjadi mikroplastik. Nah, itu akan menimbulkan masalah lagi. Nah, tentunya ini yang memang masih perlu di apa ya, didalami lebih dalam karena memang sekarang peneliti itu banyak trennya bukan hanya sampai plastiknya hilang, tapi sampai mikro atau nanoplastiknya juga hilang. Karena cemaran tuh justru lebih banyak dalam bentuk mikro ataupun nanoplastik. Seperti itu. Jadi kalau ditanya lebih biasa digunakan lebih banyak mana? Apakah konsorsia, protein, atau tanaman ke limbah plastik? Kalau limbah plastik justru enzimnya Mbak yang lebih banyak digunakan gitu. Riset-riset itu lebih banyak untuk melihat contoh PET, PETase gitu. Itu enzimnya nanti kemudian dimasukkan di bioreaktor yang memang stabil di suhu tinggi, jadi dia bisa mendegradasi secara fisik dan juga bisa mendegradasi secara kimiawi. Nanti kalau misalkan Mbak tertarik, tapi ingin tanya-tanya, bisa approach saja, nanti bisa barangkali kalau mau studi lanjut atau apa bisa saya bantu kontakkan dengan senior saya yang mengerjakan itu, karena masih on proses seperti itu. Oke, Kanisa, apakah ada tanggapan atau ada pertanyaan lainnya gitu? PK, terima kasih banyak insight-nya. Kebetulan sedang tertarik ke penelitian dasar. Wow, nice banget nih. Oke, nah Kanisa gitu. Nah, untuk rekan-rekan sobat yang lain, apakah ada pertanyaan seperti Kanisa gitu terkait dengan topik-topik yang mau diobrolkan untuk riset atau misalnya untuk PKM kali ya? Ini kayaknya musim-musim PKM juga nih. Iya betul, dosen aja pusing mas lagi PKM. Mm-mm, PKM. Iya, iya betul, lagi PKM-an sekarang, mahasiswa lagi zaman PKM. Heeh. Ada mau nanya gitu, ide Kalau ada apa gitu teman-teman PKM mahasiswa yang barangkali ya. Karena saya yakin ini Mm-mm. juga sepertinya ada mahasiswa, ada yang akademisi gitu. Saya feel free untuk Oke, kira-kira ada yang mau silakan ditanyakan lagi. kakak dari sobat generasi peneliti ada pertanyaan atau sanggahan atau mau mau konsul juga nggak apa-apa banget nih. Oh iya, di sini sih juga ada yang ini ya, yang kemarin ikut sekarang ikut lagi nih. Mas Himalaya ini Mas atau Mbak nih? Mungkin ini ya, kirim-kirim reaction dulu kali biar nggak ngantuk. Gimana nih reaksinya? Oh Mbak, oke siap-siap. Ikut semua kelas mantap dah. Mantap Mbak Luar Himalaya. biasa. Jadi kira-kira ada yang mau Mantap, mantap, didiskusikan, mantap. sharing, silakan dengan senang hati. Apapun itu Mas. Tadi cukup menarik sih. Oh, ini dari Kak Hamzah nih, Mas.
Kak mau tanya, kalau polusi Jakarta bisa diremediasi enggak sih? Waduh, mantap, mantap, mantap. Menarik nih. Iya, iya. Polusi Jakarta bisa diremediasi enggak? Oh, silakan Mas. Iya. Oke. Kalau bicara soal, wah, terima kasih Kak Hamzah Alamjad ya pertanyaannya. Polusi Jakarta itu tuh banyak ya sebenarnya. Ada polusi udara, ya, polusi logam berat di Tanjung Priok itu saya bukan Tanjung Priok sih ya, saya nggak bisa sebut daerah, pokoknya daerah Jakarta Utara lautnya itu juga tercemar logam berat juga ada gitu, ada penelitiannya saya juga tahu. Tentunya banyak ya. Dan kalau bicara soal apakah bisa diremediasi atau tidak, tergantung dari jenis cemarannya. Seperti contoh cemaran tadi CO2 ya memang sudah pasti ya di Jakarta sendiri karena kota tersibuk bahkan di dunia juga bukan hanya di Indonesia contoh cemaran CO2-nya juga tinggi. Nah, mungkin nanti barangkali saya juga lagi mengembangkan carbon capture nih barangkali nanti hasil penelitian saya bagus itu sangat mungkin bisa dikembangkan atau dimanfaatkan digunakan di Jakarta itu sendiri. Jadi di beberapa kota besar di Eropa juga sudah mulai mengembangkan itu ya karena kan apa ya ibaratnya penggantian tanaman dengan mikroalgae. Jadi tanaman itu kan bagus dalam menyerap CO2 tapi tidak seefisien mikroalgae dan juga tanaman itu dia lebih lambat ya pertumbuhannya dan lain sebagainya. Makanya sekarang beberapa negara di big city di Eropa tuh banyak yang menggunakan bioreaktor mikroalgae. Nah, kalau bicara cemaran di Jakarta kan yang paling banyak CO2 ya pasti ya Pak Dadan Mas Hamzah ya. Cemaran CO2, cemaran timbal bekas motor dan lain sebagainya. Nah, itu bisa digunakan tentunya seperti apa namanya carbon capture dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya harus dispesifikin lagi nih kira-kira apa sih cemaran-cemaran yang dimaksud sama Mas Hamzah. Tapi kalau bicara soal cemaran-cemaran ya bisa tergantung jenis cemarannya gitu. Kalau misalkan contoh eh, logam, timbal, kemarin ini fun fact juga ya karena memang kan di Jakarta kayaknya hampir nggak ada sawah ya, setahu saya ya. Cuman di beberapa pinggiran Jakarta itu kan ada sawah. Nah itu juga ternyata hasil penelitian menunjukkan PB atau timbal hasil kendaraan tuh banyak yang terakumulasi di tanaman-tanaman di sekitar jalan tol gitu lah. Itu juga tentunya bisa menjadi aspek menarik untuk melakukan bioremediasi. Jadi sebenarnya kalau bicara soal Jakarta banyak sih. Kalau saya pribadi ya karena memang concern saya adalah laut, meskipun saya nggak bisa berenang, tapi saya suka dengan laut gitu. Makanya saya suka nanti saya ada rencana tertarik untuk itu biremediasi perairan logam berat di daerah Jakarta Utara karena di sana juga banyak budidaya kerang, ada budidaya lobster apa perikanan-perikanan lainnya juga yang tentunya perlu approach ya biar dia tidak terakumulasi ke dalam kita itu sendiri. Karena apa ya logam itu termasuk cemaran yang silent killer lah. Dia tidak terlihat, tidak terasa, tapi kalau terakumulasi di dalam tubuh itu sangat berbahaya bagi tubuh. Itu jadi tergantung jenis cemarannya ya Mas Hamzah ya. Tapi insya Allah ada semua solusinya. Menarik pertanyaan. Oke, terima kasih Mas. Sudah kejawab Mas? Ya, kalau belum kejawab bisa nanti eh, chat langsung aja ya. Oke, kita lanjut ke dari Kak Zara Huwaida nih. Izin bertanya Mas, mohon maaf sebelumnya kalau melenceng. Saya sedang tertarik tentang biofueling untuk mengurangi organisme maupun mikroorganisme yang menempel pada dinding kapal ataupun benda yang terendam air laut. Apakah ada kemungkinan pengaruh negatif jika menggunakan mikroorganisme yang dapat mencegah proses biofuelingnya? Silakan Mas. Coba bentar, saya masih mencari pertanyaan. Untuk mengurangi organisme atau mikroorganisme yang ada pada kerang ataupun terhadap air laut. Terus apakah ada kemungkinan pengaruh jika menggunakan mikroorganisme? Yang digunakan mikroorganismenya atau senyawanya nih Mbak atau Bu ya. Kalau misalkan digunakan mikroorganismenya, rasanya sulit sekali untuk aplikasi atau applicable khususnya kalau di kapal. Karena kapal itu kan dia bergerak ya sifatnya. Terus ketika kita inokulasikan mikroorganisme ya dia akan hilang gitu. Nah biasanya yang lagi dikembangkan, setahu saya beberapa peneliti di BRIN juga kenalan saya itu mengembangkan itu justru senyawa gitu, seperti CHAT. Ya, jadi dikembangkan senyawa antimikroba kemudian diintegrasikan ke dalam chatnya. Nah, kemudian chat itu yang akhirnya dimasukkan ke dalam kapal. Jadi dia tidak hilang tuh ketika kapal itu jalan. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bicaranya soal mikroorganismenya, saya rasa
secara aplikasi itu sangat tidak potensial ya. Kita punya mikroorganisme nih anti biofouling. Oke, terus kita taruh di mana gitu? Kita taruh di badan kapalnya kah? Ya dia akan mudah hilang. Kalaupun kita imobilisasi juga, ya persebarannya tidak akan bagus gitu. Jadi memang sebenarnya tapi untuk riset awal sangat bagus sih, sangat mungkin juga seperti karena memang kadang berbeda ya riset awal dengan aplikasinya itu perlu tahap yang cukup panjang juga. Mungkin bisa di riset awalnya kita isolasi dulu organisme yang memang penyebab yang ada di dalam konsorsia biofuelingnya. Jadi pasti saya yakin di dalam konsorsia itu ada yang bersifat menghasilkan antimikroba meskipun nggak dominan. Setelah itu bisa diperbanyak menghasilkan antimikroba, kemudian dimasukkan bioreaktor antimikrobanya dipanen dan nanti kemudian dicampurkan dengan catnya misalkan seperti itu. Nah itu lebih potensial ketimbang menggunakan mikroorganisme aslinya. Jadi memang salah satu hal tricky dalam bioremediasi dalam biotek lingkungan itu kita tidak selalu bisa menggunakan organisme. Jadi kadang yang kita gunakan itu adalah justru produk-produk dari organisme itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalkan saran saya Mbak, kalau Mbak mau tertarik penelitian itu, kalau untuk penelitian awal, misalkan untuk tesis, untuk skripsi, atau untuk misalkan mahasiswa S1, PKM masih sangat bisa untuk eksplorasi awalnya. Tapi kalau untuk bicara soal aplikasi itu sangat jauh. Kayaknya kita harus mempelajari sampai metabolit apa yang dihasilkan oleh bakteri tersebut yang kemudian bisa mungkin nanti dibentuk dalam cat lapisan. Setahu saya sih yang lagi dikembangkan tuh dalam bentuk cat. Jadi dari antibakteri kemudian dikembangkan dalam bentuk cat kapalnya diintegrasikan sehingga bisa mengurangi lah setidaknya biofouling itu sendiri. Biofouling ini menarik ya karena itu kan apa namanya apa sih namanya bernekel itu kan sebenarnya memang organisme-organisme yang nakal, dia suka nempel ke dalam lambung kapal kalau ada prekursornya, senyawa prekursornya. Nah, makanya biasanya yang digunakan tuh ya salah satunya juga dengan mengintegrasikan di cat seperti itu. Mungkin kalau saran saya seperti itu, tapi kalau misalkan mau tetap dikembangkan organismenya, bisa juga sih seperti itu. Tapi menurut saya sih nggak akan applicable sih, karena susah. Seperti itu, Bu Mbak Zahra Huwaida. Oke, ya. Apakah ada tanggapan untuk acara? Apa sudah cukup? Terima kasih Mas, terima kasih atas penjelasannya. Aku siap. Ya mungkin satu pertanyaan lagi ya dari rekan-rekan. Nah, apa satu lagi Oke. nih? Izin dari Siti Zahra Azara. Izin bertanya Mas, saya penasaran ketika menggunakan bakteri sebagai agen bioremediasi di lahan tercemar, harapannya dapat mengurangi zat pencemar yang berbahaya jadi tidak berbahaya. Apakah mungkin ada risiko justru efek yang dihasilkan malah sebaliknya? Apakah pernah ada kasus seperti itu? Dan apakah ketika menggunakan bakteri remediasi ke lahan akan mengganggu mikrobia asli dari lahan Oke, tersebut? ya menarik. Oke, Ini silakan untuk Mas. pertanyaan penutup sangat menarik dan dalam ya. Kalau misalkan kita menggunakan agen bioremediasi di lahan tercemar, nah, kita bicara lahan berarti bicara tanah ya Mas. Karena kalau tanah memang lebih kompleks dibanding air ya. Apakah justru ada resiko yang dirasakan sebaliknya? Iya, jelas ada. Makanya sebenarnya kalau kita bicara soal agen bioremediasi, kalau kita mau benar-benar aplikasikan di industri juga, kita tidak bisa bicara soal dia bisa mendegradasi polutan, nggak sesimpel itu gitu. Jadi kita harus cek juga. Oke, dia tidak mendegradasi polutan, dia bisa mendegradasi polutan. Apakah dia menghasilkan toksin atau tidak? Apakah dia menghasilkan antibiotik atau tidak? Nah, itu tentunya jadi bahan pertimbangan juga dalam menggunakan bakteri tersebut khususnya dalam tanah itu sendiri. Kalau ditanya ada kasus atau tidak sih, saya sejujurnya nggak berani bilang ada atau enggak karena saya belum pernah dengar secara real karena memang bioremediasi sendiri di Indonesia sejujurnya prakteknya untuk jangka pendek jarang jangka panjang banyak itu terutama biasanya bekas-bekas batu bara beberapa perusahaan-perusahaan besar tuh sekarang sudah mulai melakukan remediasi tapi remediasi juga skalanya besar ya jadi udah pakai tanaman segala macam bukan lagi skala kecil seperti itu tapi ya kalau saya selalu bilang kalau misalkan ada mahasiswa juga konsul mau bioremediasi saya selalu bilang bahwa kalau kalian ingin merubah gitu kalau kalian ingin memperbaiki sebuah lingkungan
alangkah lebih baiknya kalian mengisolasi mikroorganisme dari lingkungan tersebut, kalian seleksi, kalian perbanyak, dan kalian reintroduce ke situ. Gitu. Jadi memang yang digunakan adalah mikroorganisme yang memang asalnya dari situ, gitu, bukan dari luar. Apakah bisa menggunakan mikroorganisme dari luar? Bisa saja, cuman ada resiko yang perlu diperhatikan. Karena gini loh, ketika kita bicara soal konsorsium ekologis, mikroorganisme itu tidak sesimpel itu. Kemarin mungkin teman-teman ada yang tahu metagenom ya. Saya kemarin mencoba metagenom bakteri yang terasosiasi di kerang hijau yang terkait dengan logam berat. Ternyata 60% bakterinya itu adalah bakteri yang bersifat unidentified atau tidak teridentifikasi, dan 70% dari yang unidentified plus 10% yang teridentifikasi itu unculturable. Jadi maksudnya lingkungan tuh sekompleks itu gitu loh. Kita nggak bisa bilang di dalam satu lingkungan tuh hanya ada bakteri A, B, C, D, nggak mungkin gitu. Itu pasti ada jutaan miliaran bakteri gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya sangat bijak menurut saya dan akan sangat enak kalau kita menggunakan bakteri yang memang sudah asli dari situ, atau ya memang kita seleksi bener-bener bakterinya gitu. Kita uji antibakteri, kita uji produksi toksin. Kalau dia memang sudah aman, baru kita bisa reintroduce itu ke lingkungan-lingkungan tercemar seperti itu. Tapi kalau tanah sih cenderung aman sih, karena ekologis tanah itu dia akan lebih cepat untuk restore ke mikrobiom seutuhnya. Saya mungkin kalau sebenarnya ada jurnalnya tapi saya nggak bisa share karena nggak harus cari dulu. Tapi saya pernah baca memang ada risetnya kok. Jadi ketika bakteri diintroduksi ke dalam tanah yang tercemar, kalau misalkan bakteri itu baik, itu yang tadinya awalnya komunitasnya A, kemudian ketika cemaran berubah, itu komunitas yang tadinya rusak itu bisa kembali lagi. Tapi kalau misalkan bakteri itu tidak compatible, malah bisa merusak si komunitas bakterinya. Kenapa komunitas bakteri yang tadinya rusak bisa kembali lagi? Misalkan ada bakteri A, B, C, D yang dominan ya. B, C, D yang dominan, dia bagus untuk ekologis. Ketika ada cemaran dia berkurang. Cemarannya berkurang, 4 ini tumbuh lagi. Yang lain, mikroorganisme lain mungkin berubah, tapi yang 4 dominan ini tidak berubah, maka tanah itu bisa kembali subur gitu. Tapi kalau misalkan ternyata yang 4 ini berubah, nah itu bisa jadi mempengaruhi ekologis si tanah. Jadi kalau misalkan dibilang, ini kesimpulan dari saya untuk pertanyaan ini adalah angka lebih baik dan lebih bijak kalau kita menggunakan mikroorganisme yang memang indigenous asli dari lahan tercemar. Karena ada potensi bakteri yang memang tumbuh di situ itu adalah bakteri asli tanah tersebut yang terseleksi, lolos dari seleksi stres gitu, stres logam, stres cemaran ataupun lain sebagainya. Seperti itu Bu Siti. Makanya sebenarnya bioremediasi itu tidak sesimpel itu kalau di tanah. Karena saya lebih suka di air. Kalau di tanah tuh kompleks banget karena bakterinya tuh banyak banget pasti. Karena saya lebih suka di air gitu. Karena air itu menurut saya lebih menarik gitu untuk dilakukan bioremediasi. Tapi tanah juga besar ya masalahnya. Terutama di pertambangan-pertambangan itu kan itu perlu sekali bioremediasi itu sendiri. Gitu. Mungkin seperti itu secara garis besar ya. Jadi ya tetap aja intinya kita perlu cek dulu apakah mikroorganisme potensial itu aman atau tidak, menghasilkan toksin atau tidak, berbahaya bagi lingkungan atau tidak. Kan nanti ada uji antibakteri, uji produksi toksin dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Zahra, Siti Azahra. Oke, luar biasa nih Mas. Perbandingannya ya, ternyata bioremediasi di laut atau di perairan sama di tanah sangat berbeda gitu Beda ya. sekali Dan Mas. treatment juga pasti berbeda. Iya, iya. Saya suka kadang malas kali ya. Oke. Oke Mas. Oh iya Mas, mungkin sebelum dokumentasi ini Mas, closing statement 3 kata aja untuk Kata. kesempatan kali ini, diskusi kali ini. 3 kata aja Mas. 3 kata apa ya? Seru, menarik, insightful mungkin ya. Jadi karena bukan hanya mungkin saya rasa bukan hanya teman-teman tapi saya sendiri juga jadi karena saya mempersiapkan ini kan jadi dapat banyak insight gitu. Tapi intinya ya saya sangat senang lah diundang ke sini untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman dan saya juga nggak expect ternyata yang tertarik untuk diskusi banyak yang nanya kan gitu. Karena seperti tadi saya sampaikan di awal biasanya environmental biotechnology itu peminatnya nggak sebanyak misalkan
kesehatan ataupun pangan gitu. Tapi ternyata banyak yang tertarik, ya alhamdulillah gitu. Barangkali ke depannya kita bisa mengembangkan environmental bioteknologi lebih baik, bisa saling kolaborasi. Silakan feel free untuk bisa connect ataupun approach dengan saya. Seperti itu. Oke, luar biasa banget. Oh iya, untuk sebelum penutup mungkin Mas Mbak atau Sobat Generasi Peneliti bisa on cam untuk kita dokumentasi momen pada malam ini ya. Silakan bisa on cam. Ya, kakak-kakak kembali lagi untuk bisa on cam untuk kita sesi dokumentasi. Pastinya belum tidur kan ya? Belum dong. Oke, Takutnya udah pada tidur. belum dong, Mas. Masih on fire sebenarnya ini. Sip. Oke. Ya, ya. Yang lainnya, oke. Satu, dua, tiga. Silakan yang belum standby on cam, silakan bisa on cam biar kita saling tahu gitu. Oh, ternyata ada murid saya yang ikut juga kelasnya gitu. Ayo, satu ketiga ya. Satu, dua, tiga, tahan. Kali lagi. Satu, dua, tiga. Hmm. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk Mas Irfan sebagai pemateri luar biasa banget dan Sama-sama. Sobat Generasi Peneliti semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dada sebagai moderator Generasi Peneliti pada kesempatan kali ini mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan dan kiranya bisa menjadi berkah ya teman kali ini dan bisa nanti Sobat Generasi Peneliti bisa ikut dengan event-event kita yang selanjutnya. Akhir kata, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Mas kasih Dada dan teman-teman semua. semuanya. Good luck ya. Stay connected ya.